Berkembangnya industri roti di Indonesia saat ini semakin bertumbuh ke arah yang positif. Bahkan, roti telah menduduki peringkat ketiga sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia setelah nasi dan mie. Namun, dengan semakin banyaknya merek roti yang muncul di Indonesia, mengakibatkan persaingan semakin kompetitif, sehingga mengakibatkan rendahnya switching cost konsumen dan juga tingkat loyalitas konsumen. Oleh karena itu, saya Salsabila Atira. saya Safa Karisa Purnomo Putri. Saya Nabila Kairina. Kami dari tim Breakfast siap untuk mengikuti SMBCC 2022. Sari Roti merupakan salah satu merek roti dan kue kemasan ternama di Indonesia yang dinaungi oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sari Roti memiliki model bisnis B2B dengan lini Sari Roti Food Solutions dan B2C dengan lini Sari Roti dengan cakupan lebih dari 70.000 titik distribusi. Akan tetapi, Sari Roti tetap harus melakukan inovasi produk agar tidak tertinggal dengan tren masyarakat. Lalu, Sari Roti harus memperkuat internal perusahaan melalui aspek sumber daya manusia dan saluran distribusi agar tetap menjadi produsen roti nomor 1 di Indonesia. Kami menggunakan framework Porter's Five Forces Model untuk menganalisis industri roti kemasan di Indonesia dan diperoleh hasil bahwa posisi Sari Roti pada bargaining power of buyer yaitu high, threat of new entrants yaitu moderate to high, threat of substitute product or services yaitu moderate to high, bargaining power of suppliers yaitu moderate, dan rivalry among existing competitor yaitu moderate to high. Berdasarkan analisis Pestel, saat ini politik dan ekonomi dunia masih berada pada kondisi yang kurang baik yang menyebabkan alur rantai pasok global menjadi terganggu. Akan tetapi, Sari Roti memiliki potensi menjanjikan untuk dapat menjalankan bisnisnya yang dibuktikan dengan dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, perubahan pada konsumsi masyarakat, khususnya generasi Z. Selain itu, kami menggunakan analisis segmenting, targeting, dan positioning dengan hasil Sari Roti membidik konsumen yang bertempat tinggal di area urban, baik pria maupun wanita, dengan tingkat pendapatan menengah ke atas hingga menengah ke bawah, dan termasuk ke dalam golongan konsumen yang berfokus pada layanan dan kualitas produk, berorientasi pada keluarga, sadar akan kesehatan, dan mudah terpengaruh oleh merek. Selain itu, target pasar Sari Roti memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dan mengkonsumsi produk untuk sajian sehari-hari. Kemudian, Sari Roti menyasar pada konsumen dengan mobilitas tinggi dan tertarik pada produk yang sehat, berkualitas, mudah disajikan, dan siap santap. Selain itu, Sari Roti memiliki keunggulan kompetitif, di mana merupakan satu-satunya merek yang terletak pada posisi family oriented dan produk yang bervariasi. Jika melihat analis marketing mix, didapatkan bahwa Sari Roti memiliki dua produk utama yang terdiri atas Sari Roti untuk keluarga dengan model bisnis B2C dan Sari Roti Food Solutions dengan model bisnis B2B. Harga yang ditawarkan pun juga terbilang cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp5.000 saja. Sari Roti juga memiliki strategi pemasaran yang sudah bersifat digital, namun tetap memanfaatkan pendistribusian secara on-place seperti minimarket, supermarket, dan juga hawkers. Hal ini ditujukan untuk mencapai distribusi produk yang cukup merata. Tujuan utama dalam penyelesaian kasus ini yaitu Sari Roti dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan menciptakan keberlanjutan bisnis selama 5 tahun ke depan. Analisis akar masalah kami mulai dengan membagi 3 faktor penyebab, yaitu human resource, distribution, dan product innovations. Kemudian hasil akhirnya adalah 6 isu yang harus diatasi agar tercapainya tujuan utama, penyelesaian kasus. 6 isu tersebut kemudian diprioritaskan menggunakan Impact Implementation Matrix. Hasilnya ditemukan 3 isu prioritas berikut ini, yaitu pendapatan hawker yang minim dan tidak pasti, kedua yaitu pengiriman produk yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan berkurangnya produk quality, kemudian yang ketiga yaitu product innovation. Untuk mengatasi akar permasalahan yang pertama yaitu human resource, kami mempersembahkan skema variable pay bagi hawker. Variable pay sendiri merupakan skema perhitungan gaji yang mengutamakan performa harian dan juga bulanan karyawan dibandingkan hanya berfokus pada gaji tetap dengan bonus yang sedikit. Gaji tetap hawker dapat disesuaikan dengan 60% dari UMR setiap daerah, namun setiap bulannya kinerja dan akan diukur berdasarkan jumlah penjualan, yaitu berupa poin-poin. Sehingga sangat dimungkinkan akumulasi variable pay bulanan akan lebih tinggi dari gaji tetapnya. Berikut adalah contoh skema variable pay hawker di daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa penelitian juga mendukung gagasan bahwa pembayaran variable pay dianggap lebih unggul dalam meningkatkan kinerja karyawan dan dapat menjadi motivasi yang lebih efektif dibandingkan gaji tetap biasa dalam meningkatkan kinerja karyawan. Untuk mengatasi akar permasalahan yang kedua, yaitu distribusi, kami mengusulkan aplikasi Sari Rotiku. Aplikasi ini akan berguna untuk mendeteksi alur distribusi di tiap pabrik, sehingga Sari Roti dapat semakin memperketat kualitas produknya, karena banyaknya stakeholders yang terlibat di dalam alur distribusi. Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat memenuhi
aspek integrated and seamless buying experience bagi konsumen. Sari Rotiku memiliki 3 fitur utama, yaitu tracking, find hawkers, dan subscribe. Fitur tracking berguna untuk mempermudah quality control. Fitur find hawkers akan mempermudah konsumen untuk melacak posisi hawkers terdekat. Fitur subscribe akan terintegrasi dengan fitur find hawkers apabila konsumen ingin berlangganan. Kemudian, aplikasi ini akan terintegrasi dengan Sendit sebagai payment gateway. Untuk mengatasi akar permasalahan yang ketiga, yaitu produk innovation, kami mengusulkan beberapa inovasi, yaitu produk berbahan dasar sorghum, sari sereal, dan roti tawar mini pack. Pertama, produk berbahan dasar sorghum. Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sorghum akan menjadi tanaman pangan alternatif. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum sudah terlalu tinggi. Sorghum berasal dari keluarga tanaman serealia, seperti padi, jagung, gandum. Oleh karena itu, sorghum dapat dijadikan bahan baku pembuatan roti selain gandum. Produk roti berbahan dasar sorghum dapat ditawarkan oleh Sari Roti sebagai lini produk yang lebih sehat bagi konsumen yang mengadopsi gaya hidup gluten-free. Produk baru berbahan dasar sorghum yang ditawarkan dapat berupa roti tawar dan roti sandwich. Kedua, kami mempersembahkan produk inovasi Sari Sereal yang dilatar belakangi dengan fakta bahwa Sari Roti menjadi top of mind asupan praktis untuk sarapan maupun bekal, sehingga Sari Sereal dapat melengkapi variasi produk yang sudah ada. Terdapat beberapa opsi varian untuk sari sereal, yaitu yang pertama, varian toast sereal, di mana ide ini muncul dari salah satu produk terlaris sari roti sandwich coklat. Sari roti sandwich coklat dapat diproses menjadi serpihan sereal berukuran kecil dan kemudian dikeringkan. Nah, varian kedua adalah cinnamon roll sereal yang terbuat dari serpihan roti cinnamon roll yang berukuran kecil yang kemudian dikeringkan. Selain benefit kelezatan rasa dan kesehatan yang dapat dinikmati oleh konsumen, sari sereal juga dapat menjadi produk sari roti yang memiliki ketahanan masa expired yang jauh lebih lama dibandingkan produk-produk lainnya. Varian ketiga dalam produk innovation yang kami inisiasikan adalah Sari Roti Tawar Mini Pack. Berdasarkan hasil analisis pain point melalui penyebaran kuesioner yang kami lakukan, terdapat responden yang menyatakan bahwa produk roti tawar Sari Roti sering mengalami rusak produk dikarenakan masa kadaluarsa tergolong sangat cepat. Hal ini sering menjadi dilema, khususnya untuk konsumen yang tinggal sendiri, sehingga produk sering terbuang. Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan untuk inisiasi produk Sari Roti Tawar Mini Pack yang hanya berisikan 5 lembar saja. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi pembeda Sari Roti dengan kompetitor lainnya, karena konsep ini belum dimiliki oleh brand-brand lainnya. Berdasarkan solusi yang kami tawarkan, kami menyusun timeline perencanaan implementasi dari tiap program dalam kurun waktu 5 tahun dengan lebih rinci perencanaan kuartal 1 hingga kuartal 4 dalam tiap tahunnya. Selain itu, kami juga menyusun strategi risk mitigation dalam tiap program sebagai langkah untuk mengevaluasi dan menjalankan kontrol yang dapat mengurangi risiko yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu rendah, menengah, hingga tinggi. Strategi human resources melalui skema variabel pay bagi hawker, strategi distribusi melalui aplikasi Sari Rotiku, dan produk innovation melalui inovasi pembuatan produk berbahan dasar sorghum, sari sereal, dan roti tawar mini pack merupakan upaya yang tepat untuk menyelesaikan isu yang dihadapi oleh Sari Roti. Hal ini dikarenakan Sari Roti